Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Dini di Pendulum Indonesia Cerdas. Oh ya adik-adik, sebelum kalian memulai menyimak materi ini, jangan lupa ya, follow channel ini, kemudian like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia. Disimak baik-baik ya. Kebijakan yang pertama, yaitu adalah kebijakan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan istilah kultur stelsel. Kebijakan pemerintah kolonial ini dilaksanakan atas gagasan Johannes van den Bos, yaitu pada tahun 1830 sampai 1870, tepatnya pada masa pemerintahan Daendels. Kebijakan sistem tanam paksa ini terlihat sangat menguntungkan bagi para petani Indonesia. Namun pada praktiknya, kebijakan ini sangatlah menyengsarakan rakyat. Melalui kebijakan sistem tanam paksa inilah ekonomi rakyat Indonesia semakin rusak parah. Namun sebaliknya, keadaan ekonomi pemerintah Belanda semakin kaya raya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam sistem tanam paksa. Yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Yang keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Dan yang keenam, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Dan yang terakhir, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun, atau lebih tepatnya 66 hari, dan mendapatkan upah. Kebijakan yang kedua adalah sistem sewa tanah atau yang dikenal dengan istilah landrente. Ada yang tahu? Kebijakan ini diterapkan pada masa pemerintahan siapa? Ya, benar sekali, pada pemerintahan Thomas Stamford Raffles yang berkebangsaan Inggris. Dalam usaha menegakkan kekuasaan kolonialisme di Pulau Jawa, Raffles berpegang pada 3 asas. Yang pertama, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi dihapuskan. Dengan demikian, rakyat bebas untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Asas yang ketiga, pemilik tanah adalah pemerintah kolonial, sedangkan para petani yang menggarap tanah dianggap menyewa tanah terhadap pemerintah kolonial. Nah, ketiga asas ini dijadikan pedoman kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Raffles. Kebijakan yang ketiga yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Tanah, dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka segala bentuk tanam paksa dihapuskan. Adapun orang-orang Belanda yang menentang adanya sistem tanam paksa ini adalah yang pertama Baron van Hövell, yang kedua adalah Douwes Dekker atau Multatuli, yang ketiga adalah L. Vitalis. Nah, bagaimana adik-adik? Sampai di sini cukup jelas ya materinya? Oke, baiklah. Selamat belajar. Semoga materi ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.